Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Herunisa, NPM 18483 dari kelas A mata kuliah Filsafat Hukum. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemikiran hukum menurut beberapa tokoh. Sebelum kita masuk ke tahap pemikiran menurut beberapa tokoh, di sini saya akan menjelaskan mengenai manusia pada dasarnya adalah makhluk pencari kebenaran. Manusia tidak pernah puas dengan apa yang sudah ada, tetapi selalu mencari dan mencari kebenaran yang sesungguhnya dengan bertanya-tanya untuk mendapatkan sebuah jawaban. Namun, setiap jawaban-jawaban tersebut selalu memuaskan manusia. Ia harus menguji dengan metode tertentu untuk mengukur apakah yang dimaksud di sini bukankah kebenaran yang semu, tetapi kebenaran yang bersifat ilmiah, yaitu kebenaran yang bisa diukur dengan cara-cara ilmiah. Lalu selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai pemikiran menurut beberapa tokoh. Yang pertama adalah Jeremy Bentham. Pemikiran pertama yakni Jeremy Bentham, yang dimana dalam teori tersebut beliau menjelaskan mengenai tujuan hukum, yakni untuk memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Jadi konsepnya seperti ini: meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum, ukurannya adalah kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dalam teori ini mempunyai kelemahan. Kelemahan yang pertama yaitu adalah rasionalitas yang abstrak dan doktriner. Yang kedua, akibat kegagalan dari Bentham itu mengembangkan dengan jelas konsepsinya sendiri mengenai keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Lalu yang kedua ada pemikiran menurut John Austin, yang dimana pemikiran positivisme hukum yang terkemuka adalah John Austin pada tahun 1790 sampai dengan 1859. Beliau dikenal sebagai Bapak Ilmu Hukum Inggris. Dalam teori ini, hukum menurut Austin harus dipahami dalam arti perintah, karena hukum seharusnya tidak memberi ruang untuk memilih atau mematuhi atau tidak mematuhi. Austin menegaskan bahwa hukum bukan setumpuk peraturan atau nasihat moral, tetapi hukum sebagai perintah yang memuat dua elemen dasar, yaitu hukum sebagai keinginan pengguna harus ditaati dan hukum memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang tidak menyenangkan atau bahkan membahayakan subjek yang melanggarnya. Lalu yang ketiga di sini ada menurut Hegel. Untuk teori ketiga, menurut Hegel, yang dimana mempunyai nama lengkap George Wilhelm Friedrich Hegel, yakni salah satu seorang pemikir paling terkenal di Jerman, dan dia mempercayai bahwa hidup adalah proses perubahan yang terjadi secara terus-menerus sebelum tutup usianya pada 14 November 1831. Lalu selanjutnya Hegel di sini juga menjelaskan bahwa ia percaya bahwa segala sesuatu di dunia ini terus bergerak, seperti kehidupan, alam, sejarah, dan masyarakat. Hal ini mengakibatkan setiap era memiliki semangat zaman alias zeitgeist masing-masing yang khas, sebuah semangat atau ruh yang secara umum ditemui pada tiap-tiap zaman. Lalu selanjutnya, Hegel juga menjelaskan mengenai logika yang dibangun dengan menggunakan prinsip tesis, antitesis, dan sintesis. Lalu seiring waktu, sintesis ini kembali berlaku sebagai tesis. Demikian prosesnya terus berlanjut dalam siklus ini. Dia yakin bahwa proses dialektika adalah perubahan yang secara konsisten membawa umat manusia dan sejarah untuk jadi selangkah lebih maju. Lalu selanjutnya di sini ada menurut Marx, yang dimana Marx menjelaskan bahwa dalam ilmu sosial mengeluarkan tentang isu kapitalisme. Marx juga beranggapan bahwa dengan adanya kapitalisme ini berpotensi untuk merusak hubungan baik antara manusia dan bumi. Lalu memasuki abad 20 muncul berbagai paham neo-Marxis atau berbagai analisis sosial yang menjadikan teori dari Marx tersebut sebagai acuan utama. Salah satu teori yang menyatakan dirinya sebagai neo-Marxis adalah teori gerakan ganda. Teori gerakan ganda ini dibuat oleh Karl Polanyi, sejarawan ekonomi. Dalam teori tersebut menggambarkan bahwa bentuk respon dalam gerakan lingkungan. Terakhir di sini ada teori menurut Savigny. Di sini Savigny itu mempunyai nama lengkap yaitu Friedrich Carl von Savigny. Dia adalah seorang tokoh hukum dengan reputasi yang tinggi dan ia dikenali sebagai tokoh sekaligus pendiri aliran hukum sejarah atau historical jurisprudence, yang dimana pemikiran Savigny ini mengenai hukum bermula dari refleksi yang ia tahu mengenai perkembangan hukum pada bangsa-bangsa yang beradab, bahwa
Hukum itu tumbuh secara alamiah di masyarakat dan tidak dibuat secara sengaja oleh kekuatan politik tertentu. Selanjutnya, Savigny juga menjelaskan bahwa hukum beserta aspek sosial lainnya itu merupakan suatu kesatuan yang muncul dan sekaligus mencerminkan jiwa rakyat atau bangsa, atau Volksgeist. Pemikiran Savigny ini penting dalam mendudukan hukum secara holistik di masyarakat dan membangun hukum yang memiliki kesinambungan masa lalu, kini, dan mendatang. Lalu selanjutnya, pemikiran dari Savigny ini demikian menjadi relevan dalam masyarakat. Dalam pembangunan hukum, suatu negara saat ini cenderung berkarakter global universal, yang artinya hukum semakin meluas agar dalam hukum nasional tetap tercermin, selaras, dan punya warna jiwa dan bangsa. Hanya seperti itu yang akan saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan kata, baik penyampaian maupun perbuatan yang saya lakukan. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.